Ada santet yang paling kuat. Santet satu suro, Mas. Santet satu suro. Gak bisa dipungkiri kan Ki bahwa yang namanya pengobatan spiritual ada yang putih, ada yang hitam, abu-abu ada nggak? Masuk akal nih bener. Ada. Intinya gini, rata-rata dulu itu orang yang datang ke saya itu orang yang sudah. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Salam sejahtera, salam budaya, salam rahayu. Oke, seperti biasa di Unseen kali ini saya akan menemani malam Jumat kalian yang tentunya ada beberapa hal yang akan kita bahas di episode Unseen kali ini. Nah, kenapa tadi saya salamnya berbeda daripada biasanya? Ini berhubungan sama bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya yang memang beliau ini bisa dikatakan mengerti mengenai dunia perkerisan. Mungkin nanti lebih panjangnya, lebih lengkapnya lagi beliau ini bisa apa aja nanti mungkin kita akan tanyain. Tapi please welcome Kilandak. Sehat Ki? Sehat, Mas Wadi. Mantap. Ki, asli mana? Asli saya itu, saya lahir di Subang, cuman gede di Tegal karena ibu saya orang Tegal, Mas. Oh jadi ada Jawanya, ada Sundanya, Sundanya gitu ya. Oke, berarti Kilandak ini termasuk campuran ya. Campuran. Tapi kalau misalnya ngomongin Kilandak mulai koleksi keris, ya kan? Itu tuh sejak kapan tuh, Ki, kau boleh tahu? Kalau untuk mulai koleksi keris itu semenjak corona, Mas. Oh, pas Covid kemarin? Pas Covid kemarin. Asal mulanya kenapa tuh kepikiran pengen ngumpulin keris? Tapi kalau dapat keris dari dulu saat saya ngobatin itu kan ada orang yang punya keris karena mereka takut kadang dikasihkan gitu ke saya. Oke. Jadi setelah dikasihkan saya mulai ini nih taruh di rumah, saya rawat ya kan. Dan di situ pun saya juga punya. Kalau untuk keris itu dikasih mbah saya dulu, saya juga dikasih Ada. tapi belum begitu tertarik banget. Oke. Dan ada satu ketika saya ditetangin sosok mbak saya bahwa saya suruh merawat keris-keris. Gitu. Kenapa? Kan saya juga tanya nih, Mas. Iya, kenapa? Kenapa, Mbah? Gitu. Waktu dulu sebelum saya disuruh merawat keris, saya suruh melanjutkan pengobatan yang menggunakan sistem spiritual lah. Iya, iya. Dan itu pun dimimpiin mbak saya, Mas. Oh, jadi Mbah dulu yang minta ke Kilandak untuk melakukan pengobatan kepada Lewat mimpi. lewat mimpi, pengobatan kepada orang-orang yang perlu. Yang perlu yang memang sudah intinya udah ke dokter kan ada. Orang Ya, udah ke dokter. aku paham. Paham nggak? Betul. Ya, dan ya Dan gitu. mimpi kedua malah sekarang disuruh ngurusin keris. Ngurusin keris. Tapi pengobatannya masih Ya masih karena itu ujangan dari Mbah gitu dari ya. mbah saya, bujangan karena yang namanya Kilandak itu Kilandak pertama itu mbah saya. Oh, jadi nama baru saya mau tanyain kenapa kok bisa pakai nama Kilandak gitu. Dan ini saya Kilandak yang kedua berarti Generasi kedua. generasi kedua. Mbah itu berarti bapak ya? Mbah itu Kakek. berarti kakek saya yang dari Subang. Oh, jadi nama Kilandak ini dipakai karena Meneruskan. meneruskan. Iya. Dan di generasi bapak saya kan tidak ada yang meneruskan. Baru di generasi saya cucunya itu saya meneruskan gitu. Jadi ada selang. Berarti setelah mbah saya meninggal tidak ada yang meneruskan lagi tentang pengobatan itu. Pengobatan tradisional lah. Iya, iya. Yang menggunakan teknik spiritual gitu. Terus dilanjutkan saya. Makanya sekarang akhirnya menggunakan nama Kilandak. Emang nama aslinya siapa nih kau belum tahu nih? Kalau nama aslinya itu saya Arif Rahman Hakim. Wih, mantap. Iya. Kayak nama pemain bola nih. Arif Rahman Hakim ya. Iya. Tapi paling enak emang tadi aku udah ngebayangin gitu.
awal pertama kali mau collab sama Kilandak, wah iki wes tuwo Aku jadi Jawa gue. Ya kan, waduh gimana nih ngomongnya Ki gitu. Pas datang ternyata masih muda. Jadi karena meneruskan itu ya. Karena meneruskan gitu. Nah akhirnya setelah mendapatkan mimpi itu, meneruskan apa yang bukan dititahkan ya, apa yang diminta sama Kilandak yang pertama atau sama kakek gitu ya, sama mbah. Dari situ awalnya gimana caranya akhirnya mau mengurus dan juga mengkoleksi. Akhirnya kan sekarang jatuhnya kalau aku ngelihat konten-kontennya Kilandak gitu kan. Kan kerisnya tuh kayak banyak banget Ki. Banyak banget Mas. Ya kan dulu pertama dapat dari pasien ada. Yang memang dari mbah ada. Tapi kan gak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Nah sekarang kenapa bisa banyak banget itu? Ya karena kalau kita mendapatkan keris itu kita rawat Mas. Kita rawat, kita bersihkan ya kan. Kalau memang ada aura-aura negatifnya kita netralkan kan. Yang namanya keris kan seperti senjata. Kalau pemilik terdahulunya itu digunakan untuk hal yang baik kan, aura negatifnya masih tertempel di keris. Gitu. Jadi kita netralkan. Jadi ada ritual tersendiri ya untuk menetralkan energi itu. Ada. Dan rata-rata kalau keris-keris yang memang yang saya punya itu keris-keris dapuran Nogososro, dapuran Singobarong itu mempunyai kekuatan untuk menetralkan energi-energi negatif. Oke. Mau itu dari keris maupun dari ruangan atau apapun. Oke. Ini sebenarnya banyak banget yang mau kita bahas ya sama Kilandak ya. Ngomongin tentang keris udah pasti, ya kan. Tadi ternyata Kilandak juga sempat ngomong bahwa sebelum mengkoleksi, merawat, menjaga keris-keris ini, Kilandak juga sempat bilang bahwa melakukan pengobatan spiritual. Mungkin kita bahas sedikit pengobatan spiritual atau tradisional ini tuh pengobatan apa aja Ki yang sudah Kilandak lakukan nih kalau saya boleh tahu kita. Ya rata-rata orang yang terkena gangguan santet. Waduh. Oh yang itu ya? Oh oke. Serem ternyata. Karena gangguan teluh. Kalau setahu saya kalau teluh itu orang terkena teluh itu cepet. Kalau nggak Cepet, maksudnya cepet langsung bisa KO gitu. KO-nya iya cepet. Kalau teluh itu rata-rata. Loh berarti lebih kuat santet apa teluh? Semuanya kuat semua. Tapi kalau bilang kejam itu ya kejam santet menurut saya. Kan dibikin sakit tuh bertahun-tahun. Setelah hartanya udah habis buat pengobatan sana sini nggak sembuh, biasanya baru dikawin Mas. Itu jahat sih. Itu lebih jahat, ya nggak ada yang benar. Tapi kalau bilang jahat ya lebih dua-duanya jahat. Dua-duanya jahat ya. Itu kalau santet tuh ibarat kalau misalnya lu jago main FIFA nih, lawan lu kagak jago, lu dibantai dulu 10-0, terus lu dimaki-maki. Ini kameramen gue pengalaman ya. Main FIFA bukan disantet ya, main FIFA bukan disantet. Ya, main Mobile Legend, kita udah rek, nggak diangkat-angkat, di ban lagi. Wah. Iya benar-benar. Kita udah pakai retri, dia pakai retri. Tuh, pusing itu. Iya Saya juga nge-game soalnya. Oh oke. Main FIFA juga? Mobile Legend. Mobile Legend sama Ardi nanti kalau Mobile Legend. Karena marti saya 7.500 met. Nah lu berapa Dut? Gokil. Oke, berarti Kilandak itu fokus pengobatannya adalah ke siapa yang mengirim teluh dan juga mengirim santet gitu. Iya. Tapi kita tahu orang-orang itu kena teluh ada nggak sih ciri-cirinya atau kena santet misalnya gini? Oke. Kadang-kadang kita nggak sadar kan Ki? Dan dibikin nggak sadar biar nggak diobatin. Oh gitu. Rata-rata yang sadar itu yang di sampingnya atau keluarganya gitu. Rata-rata udah dibikin gitu, kita nggak sadar. Dibikin nggak sadar dan dibikin nggak percaya gitu. Oh gitu. Iya. Oh justru orang-orang sekitar orang yang kena santet itulah yang akhirnya rata-rata penolongnya itu orang yang di sekitarnya. Makanya dicari pengobatan spiritual atau alternatif seperti itu. Dan rata-rata orang-orang itu tuh yang terkena spiritual itu biasanya sehabis maghrib itu penyakitnya kumat Mas. Contohnya?
Contoh, setelah azan maghrib badannya nggak enak. Dan setelah subuh sembuh rata-rata. Kalau misalnya setelah maghrib kakinya gatal-gatal. Ya gatal-gatalnya kena nyamuk. Nah tuh. Atau gatal-gatal yang gimana? Tenang Ren. Itu lu bukan kena santet Karen, lu budukan. Ya. Iya itu. Tenang. Karena jadi kreatif gua si Karen ini dia selalu gatal-gatal setiap habis azan maghrib. Itu saya pernah terjadi setahun yang lalu. Ada kayak gitu. Ada juga. Iya Iya, budukan aja. bukan. Dia takut. Gimana deketan dikit. Iya. Suara enak soalnya. Oke. Gitu Mas. Setahun yang lalu ada yang begitu juga, yang gatelan. Boleh cerita dikit nggak? Siapa tahu same case gitu. Jadi waktu itu dia itu selama gatalan itu kalau maghrib. Itu nyampe luka-luka gitu kalau di. Iya, kalau nggak luka nggak selesai. Oke, udah mulai checklist sama. Oke, lanjut. Dan obatnya itu gampang kok. Salep Cina dibacain. Insya Allah pakainya sholawat 27 kali. Salep Cinanya kan nggak boleh nyebut merek atau Gak boleh? apa-apa, sebut aja nanti bisa disensor. Waduh, susah tuh. Di K24 nggak ada ya? Ada. Ada? Mereknya. Tulisannya Cina-Cina. Ikan suang dibacain dulu. Sholawat 27 kali. Insya Allah. Digituin aja. Tuh, Ren. Jadi aku bilang sama dia, makanya kelakuannya jangan gatel. Jadi disantet kan lu? Jadi jangan gitu. Budukan. Kecuali rata-rata ya. Kalau udah ke dokter. Nih. Kita ke dokter. Dia bilang seminggu penyakit lu akan sembuh. Ada perubahan lah. Tapi semakin dikasih obat. Itu akan semakin sakit. Kenapa? Karena dirubah oleh iblis-iblis atau jin-jin yang dari aliran hitam itu. Semakin kita minum obat. Itu kita akan semakin sakit karena kita waras sebenarnya. Tidak ada yang sakit. Kita nggak sakit kepala, tapi kita merasakan sakit kepala. Kita kasih minum obat sakit kepala gimana rasanya? Ya semakin nggak karuan kan? Masuk akal nih, bener. Ada. Intinya gini, rata-rata dulu itu orang yang datang ke saya itu orang yang sudah ke medis dulu. Kalau saya selalu itu, kita kasih sugesti yang baik, positif. Ke dokter dulu. Kalau ke dokter sudah nggak sanggup, ya kita coba bantu atas izin Allah. Itu aja Mas Padi. Karena nggak ada kekuatan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberi sakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua darinya kembali padanya gitu Mas. Jadi justru baru sadar ya orang-orang sekitar justru yang ngeh gitu ya. Iya rata-rata. Rata-rata. Kan udah dihitung semuanya. Ini keluarganya siapa aja. Ada santet yang paling kuat. Santet 1 suro Mas. Santet 1 suro. Itu susah. Karena pring sedapur atau dok sepetarangan. Jadi semua keluarganya itu dihajar semua. Waduh. Gitu. Nggak ada ini. Itu yang paling susah tuh diobatin. 1 suro namanya santetnya. Dan dilakukan di malam hanya 1 suro. 1 suro ini kenapa sangat punya arti yang begitu bisa dibilang tuh sakral banget ya? Karena intinya saya sebagai seorang orang spiritual itu di 1 suro itu saya bilang 3 portal itu kebuka. 3 portal kebuka. Itu menurut saya ya. Portal dari yang penguasa di benua barat, ya kan. Portal yang di tanah Nusantara ini sendiri, ya kan. Dan portal dari orang-orang yang dulu ingin hidup terus, gitu. Orang-orang yang dulu pengen hidup terus. Kalau Zaman dulu. di Jawa kan ada jenglot ya. Itu kan para petapa yang mengecil-ngecil dan hidup. Oh, gue baru tahu ternyata. Oh, jenglot tuh itu asalnya. Asalnya para petapa yang ingin, intinya mungkin kalau mau saya jelaskan, kan ada yang namanya tantrayana ya. Atau sesuatu, ini
kalau terlalu ini di sensor ya. Iya nggak apa-apa nanti. Tantrayana saya jelaskan. Jadi dulu itu ada Hindu Siwa, ada Hindu yang memang memuja atau karena dia waktu kalau marah itu keluar. Karena rata-rata saya ke sejarah ya. Dulu itu Raja Singosari terakhir Kertanegara itu dia akan melakukan upacara Tantrayana untuk menghadapi Mongolia. Jadi Mongol kan? Mongol dia minta Mongolia, iya, kekuatan tapi setelah dia mau mengeluarkan Tantrayananya lagi mau keluar kan diserang sama Jayakatwang dari Kediri. Gak jadi sakti tuh. Karena baru keluar kepalanya doang. Jadi saran saya sih kalau kita ada keanehan, mungkin kalau dokter udah ke spiritualis, tapi ya juga harus jangan sembarangan. Ya itu dia ya, bahwa nggak bisa dipungkiri kan Ki, bahwa yang namanya pengobatan spiritual ada yang putih, ada yang hitam, abu-abu ada nggak? Gak ada. Ada juga ya? Ada sih, tapi menurut saya kalau saya pribadi yang abu-abu itu yang menurut saya nggak usah dihitung. Karena semua ilmu itu putih menurut saya. Jadi hitam tergantung oknumnya mas, bener nggak? Tergantung Oknumnya. oknumnya. Iya, seperti keris. Keris itu dibikin oleh leluhur kita itu dengan susah payah loh. Ya. Ada negara yang bisa membuat barang seindah itu di zaman itu. Mungkin yang tajam ya bisa dibuktikan sendiri tajam nggak itu keris. Iya, kayak saya pribadi secara Mas lihat, oh namanya Gila Handak paling 60 tahun atau 50. Warangka itu apa? Warangka itu ya selongsongnya keris. Oh iya, yang ini melindungi tutupnya atau ya? bajunya lah. Bajunya ya. Bajunya keris namanya warangka, ada pegangannya juga handle-nya.